istilah keseimbangan dunia dan akhirat atau istilah urusan dunia urusan akhirat ini tidak tepat. Karena dalam Islam urusan dunia juga urusan akhirat juga urusan dunia. Gitu. Jadi dalam Islam itu sebenarnya tidak dikenal pemisahan akhirat dengan dunia. Ya, karena kalau kita berdagang, ya berdagangnya itu sesuai dengan syariat, tidak ada yang dilanggar, ya, maka itu berarti kita sedang melakukan amal dunia juga untuk akhirat. Ya. Nah, jadi tidak ada pemisahan. Nah, teori pemisahan urusan dunia dengan akhirat ini adalah teori Barat yang disebut dengan sekularisme atau fasluddin anil hayah. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam ya tidak ada pemisahan. Maka seseorang yang dia belajar misalnya, maka dia sedang melakukan amal dunia sekaligus juga amal akhirat, gitu. Ya. Jadi begitu. Nah, kasusnya seperti apa misalnya seseorang yang sibuk dia bekerja, ya. Nah, kalau pekerjaannya halal, dia memenuhi syarat-syarat muamalat yang tidak melanggar syariat, ya. Maka itu sebenarnya adalah juga untuk urusan akhirat. Nah, gitu ya. Jadi begitu. Nah, oleh karenanya kalau seseorang misalnya bekerja, ya dia tetap punya kewajiban untuk menguatkan iman, untuk beribadah, untuk belajar agama, untuk berdakwah, ya kan? Lalu pekerjaannya halal. Lalu hasil kerjaannya untuk keluarganya, untuk orang tuanya, ya. Nah, itulah amaliyah dunia akhirat. Nah, ini yang dalam istilah Arab, ini dalam istilah Islam disebut dengan mazju al-madah birruh. Mazjul madah birruh. Jadi menyatukan, ya, menggabungkan urusan materi dengan urusan roh, menyatukan urusan dunia dengan akhirat. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada pemisahan, gitu ya. Jadi menyeimbangkannya bagaimana, ya kan? Pertama, kalau urusan dunia itu yang haram, itu tentu tidak boleh dilakukan. Itu langkah pertama. Yang kedua, kewajiban-kewajiban tidak boleh ditinggalkan. Nah, ya, kewajiban-kewajiban tidak boleh ditinggalkan. Misalnya mengaji, mengkaji, ya, berdakwah, ya, kemudian bergabung dengan teman-teman dengan komunitas yang Islami, komunitas hijrah. Nah, itu adalah cara. Nah, kalau misalnya ini urusan kerjaan yang sangat menyita misalnya, ya, berarti pekerjaannya harus kita atur, jangan sampai kewajiban lalai, jangan sampai yang haram dikerjakan, ya. Nah, tentunya kita masih punya waktu untuk belajar agama, ya. Ya, belajar agama itu ya tidak lama, seminggu 2 kali misalnya, ya kan? Seminggu 2 kali. Lalu kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan kawan-kawan, gitu ya. Nah, jadi itulah, kita jangan lupakan yang wajib, jangan kerjakan yang haram, gitu. Lalu yang sunnah diperbanyak. Ya, misalnya di kantor sempatkan sholat duha 2 rakaat pagi, ya kan? Sediakan kotak infak, lalu kita masukkan sehari-hari atau 2 hari sekali, 3 hari sekali kotak infak. Nanti setiap Jumat kita kasihkan ke mana, gitu ya. Jadi yang haram jangan lakukan, yang wajib lakukan, yang sunnah perbanyak, yang makruh jangan dilakukan, hindari. Nah, kemudian yang mubah dikurangi. Nah, istilah ini diringkas dengan satu kalimat, yaitu taqayyudu bi ahkam syar'i, terikat dengan syariat Islam.
terikat dengan syariat Islam. Jadi hidup kita kalau kita terikat dengan syariat Islam, maka tidak ada pembedaan dunia akhirat. Jadi tidak ada di dalam Islam itu 4 bulan kita diam di masjid saja, nanti 8 bulan kita keluar dari masjid, terus kita melakukan macam-macam, sementara di situ ada keharaman. Itu tidak betul. Ini perilaku suluk, ya, perilaku yang dilakukan oleh ahli tarekat, ahli tasawuf yang salah. Ya. Jadi tidak betul ada pemisahan, ya 3 bulan, 4 bulan dia tidak berinteraksi dengan manusia, lalu 8 bulan sisanya dia kembali bermasyarakat, dia riba lagi, dia mendukung demokrasi lagi, dia melakukan politik busuk lagi, dia menipu lagi, ya kan? Dia ngurangi timbangan lagi, itu tidak betul. Ya. Jadi sesungguhnya tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Ya. Nah, caranya adalah bagaimana? Kalau kita terikat dengan syariat, maka sebenarnya kita sedang melakukan ketaatan dunia dan juga sekaligus ketaatan akhirat. Jadi ya.